Hei anak hebat kelas 2, meski tetap belajar di rumah, kita bisa belajar bersama, hanya di Jawa Pos TV saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hanidah Rusmi Sofyanti. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Nida. Bu Nida sehari-hari biasanya mengajar di SDN Perak Utara 3 Surabaya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya kalian harus sehat karena kita masih dalam kondisi pandemi. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa kalian tetap harus semangat, terus semangat dan selalu semangat. Nah, untuk membakar semangat kalian di rumah, Ibu memiliki tepukan. Kalian ikuti ya, seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu supaya kalian bisa lebih semangat. Kalian ikuti ya. Sekarang coba kalian berdiri semua. Ayo berdiri. Ayo semangat, jangan malas. Anak hebat tidak boleh malas, harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, apa kalian semua sekarang sudah semangat? Sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Apakah buku tulis kalian sudah kalian siapkan? Apakah pensil dan penghapus kalian sudah kalian pegang? Kalau belum, silahkan ambil buku, pensil, dan penghapus kalian. Karena siapa tahu nantinya di tengah acara ada materi yang perlu kalian catat, ada materi penting yang perlu kalian catat. Nah, karena selama 30 menit ke depan Ibu akan menemani kalian di acara belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, untuk belajar kalian jangan terlalu dekat-dekat dengan televisi ya. Dan jangan terlalu dekat dengan HP-nya karena nanti mata kalian akan menjadi sakit. Ibu gak mau kalian sakit. Nah, oke anak-anak, sebelum mengawali hari, sebelum memulai segala kegiatan, kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kalian tidur, kalian berdoa. Sebelum kalian makan, kalian berdoa. Dan begitu pula sebelum kalian belajar. Alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu marilah kita berdoa. Untuk sementara waktu Ibu yang pimpin doa ya. Nanti kapan-kapan kalian bisa memimpin doa. Oke, kita mulai berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, apa fungsinya berdoa? Tentunya sehingga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke otak dan bermanfaat dengan baik. Nah, anak-anak, ayo kita mulai belajarnya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Belajar apakah kita hari ini? Nah, kita lihat, loh, ternyata Siti sedang memegang celengan. Apa yang dimasukkan Siti ke dalam celengan? Ya, tentunya uang. Kita lihat, setiap hari Siti mendapat uang saku. Ternyata Siti mendapat uang saku. Dan kemudian uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Ada uang receh, ada uang kertas, dan macam-macam. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Ternyata Siti ketika diberi uang saku oleh ayah atau ibunya, Siti menyisakan uang yang tidak dihabiskan semua untuk membeli hal yang kurang penting. Siti menaruhnya di dalam celengan. Untuk apa? Pastinya untuk sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Suatu saat jika celengan Siti itu penuh dan akan dibuka, Siti akan membukanya dan kemudian akan menghitungnya. Lihat, Ibu juga memiliki celengan seperti milik Siti.
uangnya masih sedikit. Nanti kapan-kapan jika uangnya sudah banyak, Ibu dan Siti sama-sama akan membuka celengannya dan mempergunakannya untuk sesuatu hal yang lebih baik. Nah, untuk membantu Siti menghitung uang hasil celengannya, Siti harus belajar menghitung uang dan mengenal nilai mata uang. Nah, oke, selanjutnya, jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah tema 3 subtema 1 nilai mata uang, sehingga kita bisa membantu Siti menghitung uang celengannya. Nah, untuk sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, kita mengenal dulu apa itu uang. Apa itu uang ya? Apakah uang itu hanya selembar kertas yang diberi warna? Apakah uang itu hanya selembar kertas yang bergambar pahlawan? Apakah uang kertas itu hanya uang yang harus dimasukkan ke dalam dompet? Tentu saja tidak. Uang itu adalah nilai mata uang yang sangat berguna. Pada zaman dahulu kala, sebelum uang itu ada, orang-orang membeli barang tidak menggunakan uang, tapi menggunakan menukar barang-barang yang disebut dengan barter. Nah, nanti kalian kalau sudah naik kelas yang lebih tinggi, kalian akan mempelajari apa itu barter. Jadi contohnya seperti ini. Jika kalian ingin membeli pentol, nah kalian kan tidak punya uang pada saat itu. Nah, tapi kalian memiliki pensil. Kalian tanya ke yang jual pentol, "Pak, mau beli pentol, ngasih pensil berapa?" Bapaknya bilang ngasih 3. Nah, kalian membeli pentol dengan 3 pensil. Karena pada zaman dahulu belum ditemukannya uang. Sekarang ketika ada uang, kalian sudah bisa membeli pentol, membeli barang apapun menggunakan uang ini. Dan uang ini memiliki nilainya masing-masing. Ada 2.000, ada 5.000, ada 100.000 rupiah. Maka dari itu, uang adalah alat tukar yang sah untuk kegiatan ekonomi, yaitu alat tukar untuk membeli sesuatu. Jadi kalian membeli sesuatu menggunakan uang ini. Jadi uang itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, oke, selanjutnya apa mata uang Indonesia? Mata uang Indonesia adalah rupiah atau disingkat dengan Rp. Jadi mata uang Indonesia adalah rupiah. Nah, jangan kemana-mana anak-anak, tetap bersama kami di Belajar dari Rumah bersama guruku. Kembali lagi kita di acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi pelajarannya. Tadi kita sampai di pelajaran mata uang Indonesia. Mata uang Indonesia yaitu rupiah atau Rp. Biasanya ketika di harga-harga, ketika kalian berbelanja dengan ibu kalian di swalayan atau di toko-toko, biasanya ada harga kecil sekali di situ. Coba kalian lihat, di situ pasti ada tulisan Rp 5.000. Itu kalian bacanya jangan, oh harganya Rp 5.000, bukan, tapi 5.000 rupiah, bukan juga rupiah 5.000, tapi bacanya 5.000 rupiah. Jadi kalian bisa membaca harga dengan benar. Nah, kalau di mata uang di Indonesia rupiah, kalau mata uang di Indonesia itu rupiah, beda lagi dengan di negara-negara lain, karena di negara lain berbeda mata uangnya. Jika di Korea itu won, jika di Jepang itu yen, jika di Australia itu dolar. Tapi yang penting kita ketahui adalah yang penting mata uang di Indonesia yaitu rupiah. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Jenis uang di Indonesia itu ada 2. Pasti kalian tahu. Coba lihat di depan ibu. Di depan ibu, jenis uang Indonesia itu tentunya ada uang koin yang ada di dalam celengan ini. Uang koin. Kemudian ada juga uang kertas. Nah, ini uang kertas yang bermacam-macam warnanya. Kemudian kita lanjut. Nah, uang koin kira-kira ada apa saja? Ini ada uang koin 100 rupiah. 100 rupiah. Jika dituliskan, ditulisnya Rp 100,00. Harus ada koma 00-nya ya, untuk menunjukkan bahwa itu nilai mata uang.
dan di depannya harus diawali dengan huruf Rp dan dibacanya Rp100. Kemudian uang koin yang selanjutnya ada uang Rp200, ditulisnya Rp 200,00. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada uang yang lebih besar dari Rp200, yaitu uang Rp500. Ditulisnya Rp 500,00. Jangan lupa kalau nanti diberi tugas oleh gurunya, ketika diminta untuk menulis nilai mata uang harus diberi Rp dan diberi koma 00, karena kalau tidak diberi itu nanti nilai kalian akan berkurang. Kemudian ada uang Rp1.000. Ini adalah nilai uang yang paling tinggi dari pecahan koin. Jadi di antara 4 koin nilai yang paling tinggi adalah nilai uang Rp1.000. Ditulisnya Rp 1000,00. Kemudian selain uang koin ada uang apa lagi? Ada uang kertas tentunya. Yaitu yang pertama ada uang Rp1.000. Ternyata selain uang koin, uang Rp1.000 juga ada uang kertasnya. Ditulis Rp 1000,00. Lihat warnanya, lihat bagian depannya, lihat bagian belakangnya. Kemudian ada uang Rp2.000, ditulis Rp 2000,00. Lihat warnanya, perhatikan gambar pahlawannya, lihat bagian depan belakangnya. Kemudian lanjut lagi, ada uang Rp5.000. Ditulisnya Rp 5000,00. Lihat lagi bagian depannya, bagian belakangnya, ada wanita menari, itu uang Rp5.000. Kemudian ternyata ada uang Rp10.000. Ditulisnya Rp 10.000,00. Nolnya ada berapa? Coba kita perhatikan. Dan ini warnanya warna ungu, ada orang menari juga, ada gambar pahlawan juga. Kemudian ternyata ada uang Rp20.000, ditulisnya Rp 20.000,00. 20.000,00 dan berwarna hijau. Uang Rp2.000 dan Rp20.000 itu warnanya hampir sama ya, jadi jangan sampai tertukar. Kemudian uang Rp50.000, uang yang sangat besar, uang yang berwarna biru, ditulisnya Rp 50.000,00. Uangnya berwarna biru dan kita bisa membeli apa saja dengan uang ini. Oke, selanjutnya ini uang warna merah. Uang yang paling disukai banyak orang, karena kita bisa membeli banyak sekali benda, banyak sekali makanan dengan uang ini. Uang Rp100.000, ditulis Rp 100.000,00. Lihat uangnya berwarna merah dan di sini ada gambar Bapak Presiden dan di belakangnya ada wanita menari. Semoga kita semua bisa memiliki uang ini ya. Ayo, kita harus rajin menabung seperti Siti, sehingga ketika uangnya dikumpulkan, kita akan mendapat uang yang sangat banyak dan bisa membeli aneka macam. Oke anak-anak. Nah, oke selanjutnya ini ada lagu menabung. Nah, kita itu harus menabung, tidak boleh berboros. Karena ketika kita menabung, kita dapat membeli sesuatu yang bermanfaat. Ini dia lagunya. Ayo kita nyanyikan bersama ya anak-anak. Hemat itu pangkal kaya. Artinya rajin menabung, tidak dihabiskan buat jajan. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi banyak. Ayo kita rajin menabung ya. Ayo kita rajin menabung ya. Menabung ayo, kita menabung. Menabung ayo, jangan dihitung. Daripada jajan sembarangan, lebih baik uang ditabungkan.
cemplang-cemplung, cemplung, cemplung-cemplung, biar beruntung. Nah, itu dia lagunya. Makna lagunya diperhatikan. Kita tidak boleh boros, kita harus berhemat dan kita bisa memasukkan uang kita ke dalam celengan sehingga uangnya dapat bermanfaat. Nah, anak-anak jangan kemana-mana ya, tetap duduk di situ karena sebentar lagi kita akan bertemu lagi di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Menabung. Kalian jangan lupa juga ikut menabung ya. Menabung tidak harus dengan uang yang sangat besar, tidak harus dengan uang 100.000 rupiah, tapi juga bisa dengan uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Tapi alangkah baiknya jika kita memiliki rezeki lebih banyak, kita bisa menabung lebih banyak sehingga uang yang kita tabungkan nanti hasilnya bisa lebih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita belajar membandingkan pecahan uang. Kita membandingkan dengan kata lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Gimana itu maksudnya Bu Nida? Oke, Ibu contohkan ya. Nah, ini misalnya Ibu pegang uang 100. Ibu juga pegang uang 1.000 rupiah. Di sini ada uang 1.000 rupiah dan di sini ada uang 100 rupiah. Kira-kira di antara kedua uang ini manakah yang lebih besar? Apakah uang 100 rupiah atau uang 1.000 rupiah? Ayo, apa jawabannya? Ya benar, yang lebih besar adalah uang 1.000 rupiah. Dengan uang 1.000 rupiah kita bisa membeli lebih banyak daripada uang 100 rupiah. Cara mengerjakannya adalah uang 1.000 rupiah lebih besar dari uang 100 rupiah. Oke, contoh selanjutnya. Ibu akan mengambil uang kertas. Ibu mengambil uang 2.000 rupiah dan ini uang apa yang berwarna biru? Ya, uang 50.000 rupiah. Uang 2.000 rupiah dengan uang 5.000 rupiah lebih kecil yang mana? Ya, lebih kecil yang 2.000 rupiah. Jadi cara pengerjaannya, uang 2.000 rupiah lebih kecil dari uang 50.000 rupiah. Ibu beri contoh sekali lagi ya. Ibu beri contoh uang ini. Nah, ini ada uang 500 rupiah, uang koin 500 rupiah. Dan ini ada uang 20.000 rupiah. Bagaimana kira-kira cara pengerjaannya? Ayo dijawab. Ya, uang 500 rupiah lebih kecil dari uang 20.000 rupiah. Nah, bagaimana jika yang sama besar? Yang sama besar yaitu jika uang yang kanan dan uang yang kiri yaitu nilainya sama. Misalkan di uang yang kanan ibu memegang uang 20.000 rupiah, yang kiri memegang 20.000 rupiah. Maka itu hasilnya adalah sama besar. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Mengurutkan nilai pecahan mata uang. Mengurutkan nilai pecahan mata uang yaitu dengan cara seperti ini. Kita urutkan mana yang lebih kecil, mana yang paling besar. Kita urutkan. Misalkan di sini ada 3 uang. Di sini ibu memegang 3 uang, yaitu uang 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, dan 10.000 rupiah. Sekarang coba ibu acak ya. Acak, 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 acak. Nah, sekarang urutannya seperti ini. 10.000 rupiah, 1.000 rupiah, dan 5.000 rupiah. Kira-kira kalau ibu minta urutkanlah dari yang paling kecil, bagaimanakah urutannya dari ketiga uang ini? Ya benar, yang pertama adalah 1.000 rupiah dulu Bu Nida. Kemudian yang mana? Setelah 1.000 rupiah yang mana? Ya, yang 5.000 rupiah. Kemudian yang mana? Ya, benar 10.000 rupiah. Jadi urutannya adalah 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, dan 10.000 rupiah. Pinter sekali anak ibu. Kemudian ibu ada 3 koin. Di sini ada koin 200 rupiah,
ada koin 100 rupiah dan koin 1000 rupiah. Coba urutkan koin-koin ini dari yang paling besar. Urutannya adalah 1000 rupiah dulu. Kemudian setelah itu 200 rupiah atau 100 rupiah? Ya benar, 200 rupiah dulu. Kemudian yang mana? Baru 100 rupiah. Itulah cara mengurutkan nilai pecahan mata uang. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini. Ayo siap-siap, keluarkan bukunya, pegang pensil dan penghapusnya. Kalian catat sambil ibu bantu bacakan. Oke. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah mata uang Indonesia adalah rupiah. Kemudian yang kedua, penulisan nilai mata uang diawali Rp dan diakhiri 0,00. Lalu mata uang logam ada 4, yaitu 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Kemudian mata uang kertas ada 7 banyaknya. Dan nilai pecahan uang terkecil adalah uang 100 rupiah. Nilai pecahan uang tertinggi adalah 100.000 rupiah yang berwarna merah. Oke, sudah kalian catat? Jika terlalu cepat bisa kalian screenshot atau kalian foto. Oke, sekarang ada soal yang perlu kalian kerjakan. Gampang sekali soalnya, kalian pasti bisa. Anak-anak kelas 2 Surabaya kan hebat-hebat. Oke, soalnya adalah bandingkan pecahan mata uang berikut. Urutkan dari yang nilainya terkecil. Ingat, dari yang terkecil, bukan yang terbesar. Di sini ada uang 1000 rupiah. Lalu ada uang 500 rupiah. Dan uang 5.000 rupiah. Urutkan dari yang terkecil. Kalian bisa menuliskannya 500 rupiah, 5.000 rupiah. Boleh juga dituliskan dengan angka Rp 500 rupiah, Rp 5.000,00 juga boleh. Kalian mau menggambarnya? Boleh. Digambar kotak ditulis 1000, digambar bundar ditulis 500, boleh, terserah kalian. Yang penting nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Kemudian ada soal yang kedua, soalnya hanya 2. Ada uang 200 rupiah, 2.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Bandingkan pecahan mata uang berikut. Urutkan yang nilainya terbesar dari yang terbesar ke yang terkecil. Jangan sebaliknya ya. Jadi harus dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, terima kasih. Tidak terasa 30 menit sudah kita berlalu dan kita sudah belajar bersama-sama. Ibu harap kalian bisa mengerti dan dapat diterima dengan baik. Cukup sekian dari Bu Nida. Sampai jumpa lagi di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dadah, sampai jumpa.